开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-27, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan nyaris mati setelah pertarungan brutal melawan Wuhuan. Dengan Douqi yang habis total dan tubuh penuh luka dalam, ia dikepung oleh sosok berjubah hitam misterius yang mengancam akan menghancurkannya. Tepat di saat genting, Yueyu dari keluarga. Yue muncul membawa tekanan aura mengerikan yang langsung membalik keadaan. Bahkan musuh pun terpaksa mundur demi menyelamatkan Wuhuan yang hampir cacat permanen. Saat membantu memulihkan tubuh Xiaoyan, Yueyu terkejut karena pemuda itu ternyata sudah mencapai puncak Dou di bintang 3 hanya dalam waktu singkat. Menyadari bakat monster yang dimiliki Xiaoyan, keluarga Yue diam-diam memberinya perlindungan penuh. Namun bahaya belum selesai. Di lokasi pertempuran, seorang pria botak menemukan jejak api surgawi milik Xiaoyan dan bersumpah akan membalas dendam karena putranya pernah dihancurkan Xiaoyan sebelumnya. Di kediaman keluarga Yue, Xiaoyan menerima harta langka bernama akar spiritual penyembuhan, obat suci yang bahkan bisa menumbuhkan kembali daging dan tulang. Dengan bantuan api putih susunya, ia memurnikan akar itu menjadi cairan energi murni dan meminumnya. Dalam beberapa hari saja, seluruh luka internalnya pulih total hingga kekuatannya kembali ke kondisi puncak. Namun pemulihan itu justru membuka rahasia yang jauh lebih besar. Raja Naga Emas akhirnya mengungkap keberadaan 8 klan kuno, Xiao, Hun, Guyan, dan lainnya. Klan legendaris yang berasal dari dunia lama Xiaoyan. Ketika mendengar nama klan Hun, Xiaoyan langsung teringat aula jiwa, penculikan ayahnya, dan perang besar di masa lalu. Raja Naga Emas pun curiga bahwa klan Hun di benua Dodi kini bekerja sama dengan ras iblis demi konspirasi besar yang bisa mengguncang seluruh benua. 7 hari kemudian, Xiaoyan keluar dari pengasingannya dengan kekuatan penuh. Saat menemui Yueyu, ia mulai mendengar tentang perekrutan besar sekte-sekte dan keluarga kerajaan Xuanling, kekuatan raksasa yang menguasai seluruh benua Xuanling. Dengan ancaman klan Hun yang kembali muncul dari bayangan, Xiaoyan sadar perjalanan berikutnya akan jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Yoru, yang sejak tadi menunggu, tampak sangat gembira melihat Xiaoyan telah kembali segar bugar. Xiaoyan, kau benar-benar hebat. Kau sungguh layak menyandang status sebagai alkemis tingkat 1 di rank, ucapnya sambil berdiri dan menarik sebuah kursi untuk Xiaoyan. Kemarilah, duduklah. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin ayah sampaikan padamu. Xiaoyan membalas keramahan itu dengan senyum tulus, lalu duduk tanpa sedikit pun rasa angkuh. Pemandangan interaksi manis ini tentu saja tidak luput dari mata tajam Yueyu, sang rubah tua. Ia hanya bisa menghela napas panjang dalam hati, menyadari bahwa putrinya kini telah mencapai usia di mana hatinya mulai tertuju pada seseorang. Mari kita bicara soal bisnis, ujar Yueyu mencoba mengalihkan suasana. Tatapan Xiaoyan dan Yueru seketika menjadi serius. Yueyu menjelaskan bahwa para utusan nanti akan memilih pemuda berbakat untuk dibawa ke 3 surga Xuantian. Setelah terpilih di sana, mereka bisa bergabung dengan kekuatan manapun di benua Xuanling berdasarkan peringkat dan kemauan mereka sendiri. Tambahnya, Xiaoyan yang masih asing dengan istilah itu bertanya dengan bingung, 3 surga Xuantian. Yueru menjelaskan bahwa tempat itu adalah jantung kekuatan benua, sebuah arena di mana persaingan akan terjadi dengan sangat sengit dan brutal. Yueyu menatap Xiaoyan dengan penuh harap. Teman muda Xiaoyan, apakah kau berminat untuk pergi? Tanyanya. Sebenarnya ada motif lain di balik pertanyaan itu. Yueru harus pergi jauh untuk mengembangkan benda pusaka miliknya di sekte tersebut. Sebagai ayah yang telah lama menduda, Yueyu merasa sangat khawatir melepas putrinya sendirian. Jika Xiaoyan bersedia ikut, setidaknya mereka bisa saling menjaga. Xiaoyan yang sadar bahwa ia membutuhkan pijakan kuat di benua Dodi menjawab, mantap, karena aku sedang berpetualang. Tentu saja aku ingin melihat kehebatan tempat itu. Mendengar jawaban itu, kegembiraan Yueyu tidak terbendung. Hahaha, bagus. Kalau begitu, tinggallah dulu di sini. Aku akan menulis surat rekomendasi khusus agar perjalanan kalian ke sana terhindar dari banyak masalah administratif. Xiaoyan menangkupkan tinjunya sebagai rasa hormat.
Meskipun ia menyadari rencana kecil Yueyu untuk putrinya, ia tahu itu murni kasih sayang seorang ayah. Namun di tengah obrolan itu, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan mengernyitkan dahi. Lalu bagaimana dengan kondisi Qing Yuan? Tanya Xiaoyan serius. Wajah Yueyu mendadak muram. Qing Yuan, gejalanya sangat aneh. Bahkan para ahli di kota ini pun angkat tangan. Yueru, ajak Xiaoyan menemuinya sekarang. Mungkin mata seorang alkemis bisa melihat apa yang kami lewatkan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu, ucap Yueru sambil berbalik dan mulai melangkah. Xiaoyan segera bangkit merapikan jubahnya dan mengikuti di belakang. Perjalanan menuju pavilion tempat Qing Yuan dirawat ternyata cukup jauh, melewati beberapa taman batin keluarga Yue yang asri. Sambil berjalan, pikiran Xiaoyan berkecamuk penuh tanya. Ia lantas berkomunikasi melalui transmisi jiwa dengan gurunya, Raja Naga Emas. Guru besar, menurut Anda, sekte mana yang sebaiknya kita tuju nanti? Tanya Xiaoyan dengan nada penuh antisipasi. Penjelasan Yueyu sebelumnya tentang 3 surga Xuantian benar-benar membakar semangatnya. Tempat itu adalah panggung bagi para jenius sejati di benua Xuanling. Raja Naga Emas terkekeh pelan di dalam cincinnya. Hehe, meskipun keberuntunganmu akan membuat utusan, keluarga kerajaan Xuanling melirikmu, saranku, jauhi mereka. Keluarga itu bukanlah tempat yang baik bagi orang seperti kita. Raja Naga Emas kemudian menceritakan sisi gelap keluarga penguasa tersebut. Ia teringat kisah tragis seorang anggota kerajaan yang memohon obat demi istrinya yang rakyat jelata, namun pihak kerajaan justru menghukum mati wanita itu demi menjaga kemurnian darah. Mereka hanya bisa berkuasa karena ada sosok dewa perang dari klan kekaisaran yang menyokong dari balik layar. Tanpa itu, manajemen mereka yang berantakan dan sistem kasta yang kaku akan membuat mereka hancur. Di sisi lain, sekte-sekte besar lainnya jauh lebih adil. Mereka menghargai usaha dan kontribusi tanpa memandang asal-usul. Jelas sang guru dengan nada dingin. Xiaoyan bergidik pelan, tidak menyangka bahwa penguasa benua ini memiliki hati yang begitu gelap. Namun, Raja Naga Emas memberikan informasi yang lebih mengejutkan. Aku punya firasat kuat bahwa api suci yang kita cari memiliki keterkaitan dengan keluarga kerajaan Xuanling. Pupil mata Xiaoyan mengecil. Lalu apakah saya tetap harus bergabung dengan mereka? Tanyanya bimbang. Tidak perlu, jawab Raja Naga Emas tegas. Kekuatan apimu saat ini terlalu mencolok. Dengan adanya dewa perang di sana, keberadaanku bisa terungkap. Apalagi sekarang klan Hun tampaknya mulai bersekongkol dengan Solomon. Kita harus bergerak secara rahasia untuk mencari teman lamaku dan mengamankan api suci itu. Langkah mereka akhirnya terhenti di depan sebuah rumah kayu yang sunyi, jauh dari kebisingan pelayan keluarga lainnya. Sebelum membuka pintu, Yueru menoleh ke arah Xiaoyan dengan tatapan redup. Bahkan ayahku pun benar-benar tidak berdaya melihat kondisinya. Xiaoyan, kau harus mempersiapkan mental jika melihat keadaannya nanti, bisiknya. Xiaoyan mengangguk meski dalam hati ia heran bagaimana seorang ahli dou di bintang 5 seperti Yueyu bisa dibuat bingung. Namun, Raja Naga Emas kembali menyahut di dalam benaknya, kau meremehkan gadis kecil ini. Di masa depan, ahli bintang 5 bahkan tidak akan pantas membawakan sepatunya. Pintu kayu itu terbuka perlahan, memperlihatkan ruangan yang sangat sederhana dan tanpa hiasan mewah. Di atas ranjang, sosok cantik Qing Yuan terbaring kaku. Mata indahnya terpejam rapat. Namun yang membuat Xiaoyan terperangah adalah untayan cahaya putih murni yang terus-menerus mengalir dan menyelimuti tubuh gadis itu. Qing Yuan panggil Xiaoyan lirih, namun tidak ada reaksi. "Sst, kau tidak bisa membangunkannya begitu saja," potong Yueru sedih. Banyak ahli hebat dengan pengalaman luas sudah mencoba, tapi tak ada satupun yang berhasil. Kekuatannya mulai meluap, waktu kita hampir habis. Suara Raja Naga Emas bergema serius di hati Xiaoyan. Xiaoyan segera bertanya melalui kekuatan jiwanya tentang situasi sebenarnya. Ingat pil kultivasi dasar yang kukatakan sebelumnya? Segera murnikan itu. Semua jawaban akan terungkap setelah pil itu selesai. Aku jamin dia akan aman dalam bulan ini, tapi tidak jika lebih dari itu, tegas sang guru. Xiaoyan sempat terdiam cukup lama karena fokus berkomunikasi dengan gurunya, membuat Yueru yang memperhatikannya mengira Xiaoyan sangat terpukul melihat kondisi adiknya. Yueru tertawa kecil melihat ekspresi linglung Xiaoyan. "Aku tidak menyangka kau begitu peduli padanya," goda Yueru. Menyadari kekeliruannya, Xiaoyan langsung bersikap tegas. "Nona Yue, karena semua bahan sudah lengkap, mari kita mulai pemurnian pilnya sekarang juga," serunya. Meskipun terkejut dengan perubahan sikap Xiaoyan yang mendadak, Yueru segera mengangguk mantap. "Baiklah, tidak ada waktu untuk menunda. Aku akan mengantarmu ke ruang pemurnian pil sekarang."
没想到老夫居然能看见2次这东西。 Di dalam kabin kayu yang hening dan terisolasi dari keriuhan keluarga Yue, Xiaoyan duduk bersila. Ia tidak langsung memulai pekerjaannya. Alih-alih, ia memejamkan mata, mengatur ritme napasnya untuk mencapai ketenangan batin yang sempurna. Menurut instruksi ketat Raja Naga Emas, pil kultivasi dasar yang akan ia buat bukanlah ramuan sembarangan, melainkan pil surgawi tingkat kekaisaran tier 1 puncak. Perlu diketahui bahwa dalam hierarki benua Dudi, pil obat tingkat kekaisaran tier 1 terbagi menjadi 3 kategori: surgawi, duniawi, dan misterius. Mengingat pil ini berada di kasta tertinggi, surgawi, Xiaoyan tidak berani gegabah sedikit pun. Bahan-bahan obat yang disediakan keluarga Yue sangat terbatas. Satu kesalahan kecil dalam pengendalian suhu api bisa berarti kegagalan total. Namun di tengah konsentrasi tinggi itu, sebuah gerakan kecil di balik jubahnya membuat sebuah liontin giok sederhana terjatuh. Liontin itu menyimpan catatan jiwa Shun Er dan teman-temannya. Shun Er, Cailin, apa kabar kalian di sana? Bisik Xiaoyan pelan. Sejak menginjakan kaki di benua yang luas ini, ia merasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Sosok Shun Er yang lembut laksana mata air dan Cailin yang dingin, namun memiliki ketulusan mendalam terus membayanginya. Perasaan hampa ini hampir saja mengguncang fokusnya. Di sisi lain, Raja Naga Emas yang menyadari gejolak batin muridnya segera bersuara untuk menenangkan. Fokuslah Xiaoyanzi, selesaikan urusan di sini, dan aku berjanji akan membantumu melacak keberadaan mereka, tegas sang guru. Dengan napas berat, Xiaoyan menyimpan kembali liontin itu, menyulut api di tangannya, dan memulai proses pemurnian dengan tekad baru. Jauh di luar batas benua Xuanling, di sebuah wilayah yang diselimuti kemegahan kuno, 7 puncak gunung menjulang tinggi menembus awan, saling berjalin membentuk formasi rune raksasa yang misterius. Di salah satu puncak tersebut, seorang gadis dengan gaun ramping duduk di atas platform batu yang dingin. Rambut hitamnya yang panjang diikat pita ungu muda, berkibar anggun saat angin pegunungan bertiup. Dialah Shun Er. Mata indahnya yang memancarkan cahaya keemasan tiba-tiba terbuka seketika menghalau kabut tebal yang menyelimuti pavilion di belakangnya. Ayah, apakah ayah sudah kembali? Tanyanya dengan suara merdu yang bergema seperti lonceng perak. Bayangan di sudut pavilion menggeliat, dan sosok Gu Yuan pun muncul dengan wajah yang tampak lelah, namun penuh kasih sayang. Tanpa menunggu lama, Shun Er berdiri tegak dengan tatapan tidak sabar. Bagaimana hasilnya? Apakah ada kabar tentang kakak Xiaoyan? Melihat kecemasan yang begitu nyata di wajah putrinya, Gu Yuan hanya bisa menghela napas dalam hati. Ia teringat kata-kata Ling Ying dulu bahwa Shun Er hanya akan menunjukkan sisi kemanusiaan dan keceriaannya jika hal itu berkaitan dengan Xiaoyan. Tenanglah Shun Er. Xiaoyan bukan pemuda biasa. Dia pasti baik-baik saja, hibur Gu Yuan meski ia sendiri masih terus mencari. Xiaoyan哥哥 Sejak terpisah dari Cailin dan Jukun di lorong misterius, Shun Er dan Gu Yuan berhasil bertahan di benua Dou di berkat kekuatan garis keturunan mereka. Mereka kini tinggal di puncak penciptaan abadi, sebuah tempat istimewa yang biasanya hanya diperuntukkan bagi para ahli tingkat dewa perang atau mereka yang berjasa besar pada klan. Keistimewaan ini diberikan oleh sebuah klan kuno setempat setelah mereka mendeteksi garis keturunan tingkat ilahi dan keberadaan api pembakar langit kaisar emas di dalam tubuh Shun Er. Api peringkat keempat dari benua Qi bertarung itu ternyata memiliki reputasi yang bahkan membuat para ahli di benua ini merasa gentar. Konon api tersebut sanggup membakar habis ruang dan Qi hingga menjadi ketiadaan. Namun, di balik perlakuan mewah ini, Gu Yuan merasa ada yang tidak beres. Shun Er, kita harus tetap waspada. Meski mereka memberi kita tempat ini, aura orang-orang di klan ini terasa aneh. Terlebih lagi, kita belum pernah diizinkan menemui kepala klan atau para tetua, peringat Gu Yuan. Shun Er hanya mengangguk pelan. Pikirannya sama sekali tidak berada pada kemewahan puncak gunung itu. Ia merogoh sebuah giok jiwa dari saku gaunnya, giok yang diberikan oleh Xiaoyan. Dengan jari jemari selembut giok, ia mengusap pola yang berdenyut di permukaannya, seolah-olah bisa merasakan detak jantung pria yang dicintainya melalui benda itu. Sambil menatap cakrawala yang luas, ia bergumam dengan nada rindu yang menyayat hati, "Saudara Xiaoyan, Shun Er sangat merindukanmu." 萧炎哥哥会证明自己的实力。 Ambillah, gunakan ini, ucap Raja Naga Emas dengan nada yang berwibawa.
Seketika gelombang kekuatan jiwa yang masif melonjak masuk ke dalam cincin Dian. Dalam sekejap mata, sebuah kuali obat yang memancarkan aura kuno dan megah muncul, melayang stabil di hadapan Xiaoyan. Melihat kemunculan benda ini, Xiaoyan mengangguk puas dengan binar mata yang tak bisa disembunyikan. Tanpa menunda lagi, ia menyemburkan api putih susunya ke dalam perut kuali. Api itu bergejolak hebat, melepaskan suhu yang sanggup melelehkan baja dalam sekejap. Namun, Xiaoyan dibuat terpana. Meski interior kuali itu membara dengan panas yang mengerikan, permukaan luar kuali yang berwarna merah tua itu tetap tenang dan dingin seperti es saat disentuh. Kuali yang benar-benar luar biasa, puji Xiaoyan. Ia menyadari bahwa stabilitas suhu seperti ini adalah impian setiap alkemis, karena dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian secara signifikan. Dibandingkan dengan kuali-kuali yang pernah ia lihat sebelumnya, benda ini berada di level yang sepenuhnya berbeda. Kuali merah menyala ini memiliki desain yang kokoh dan berwibawa, diselimuti oleh pola-pola api yang tampak hidup, seolah-olah api itu bisa keluar dari permukaan logamnya kapan saja. Xiaoyan teringat pelajaran dari gurunya, Yao Lao, bahwa kualitas sebuah kuali bisa dinilai dari presisi lubang ventilasinya. Kuali ini memiliki 7 lubang ventilasi berbentuk berlian yang tersusun secara alami dan sangat presisi. Ketujuh lubang ini berfungsi sebagai pengatur otomatis, memastikan daya api tidak terlalu liar hingga merusak esensi obat, namun juga tidak terlalu lemah hingga membuang waktu. Kuali ini disebut Qiyan, ujar Raja Naga Emas dengan nada penuh emosi, seolah sedang mengenang masa lalu. Tuoshe harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya saat itu. Xiaoyan mengecap bibir, mengakui bahwa nama itu sangat sesuai dengan penampilannya. Raja Naga Emas kemudian melanjutkan penjelasannya tentang dunia alkimia yang lebih luas. Mirip dengan peringkat api suci, ada juga peringkat kuali suci yang mencatat 23 kuali paling sempurna di dunia. Dan Qiyan ini menduduki peringkat ke-18. Mendengar itu, jantung Xiaoyan berdegup kencang. Ia memegang kuali peringkat ke-18 dunia. Suhu di dalam kuali perlahan mencapai titik ideal. Xiaoyan pun mulai meninjau kembali resep pil kultivasi dasar pemberian gurunya. Meskipun ia sudah menghafalnya, ia belum pernah mencobanya secara langsung karena kesibukan di reruntuhan binatang iblis. Setelah menenangkan pikiran dan mengatur napas, ia melambaikan lengan bajunya dengan lincah. Beberapa ramuan obat langka terlempar masuk ke dalam Qiyan dengan presisi yang cerdas. Namun, saat proses baru dimulai, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sensasi menggigil yang aneh di punggungnya. Ini tidak masuk akal. Dengan suhu api eksotis setinggi ini, bagaimana mungkin aku merasa dingin? Batinnya heran. Xiaoyanzi, jangan lengah. Ini adalah tahap pengaktifan esensi obat yang paling kritis, tegur Raja Naga Emas dengan sangat tegas. Tersentak oleh peringatan gurunya, Xiaoyan segera membuang keraguannya dan menuangkan aliran api putih susu yang lebih kuat ke dalam lubang-lubang Qiyan, memaksa ramuan di dalamnya untuk segera melebur. Suhu di dalam rumah kayu kecil itu mendadak naik drastis, membuat udara terasa kering dan menyesakkan. Saat Xiaoyan terus memasok api ke dalam Qiyan, kuali itu seolah merespons dengan memancarkan cahaya merah yang makin terang. Di sisi lain, sebuah kuali hitam biasa yang berada di sudut ruangan tiba-tiba meledak dengan suara berdentum. Kuali biasa itu hancur berkeping-keping hanya karena terpapar radiasi panas dari penggabungan 23 jenis api eksotis milik Xiaoyan. Menyadari betapa destruktifnya api miliknya jika tidak dikendalikan dengan kuali suci, Xiaoyan dengan cekatan menarik kembali sisa-sisa api yang menyebar di udara. Ia memfokuskan gumpalan api kecil yang terkendali untuk menyelimuti setiap tanaman obat di dalam Qiyan. Mengawasi dengan saksama saat serat-serat tanaman itu mulai mencair dan menunjukkan tanda-tanda penyatuan yang sempurna. Xiaoyan berdiri tegak di depan kuali Qiyan, matanya menatap tajam pada kuali merah menyala yang seolah menanti perintahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menstabilkan detak jantungnya sebelum membuka mulut. Seketika, semburan api putih susu yang masif keluar, meluncur indah seperti naga cahaya menuju lubang-lubang ventilasi kuali. Begitu api itu masuk, suhu di dalam kuali meledak hebat, memenuhi gubuk kayu dengan panas yang menyengat hingga udara tampak bergelombang. Dengan lambaian lengan bajunya, cincin penyimpanan Xiaoyan bersinar. Puluhan tangkai ramuan obat meluncur keluar, melayang di udara menyerupai bola-bola cahaya kecil yang mempesona. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kesulitan yang mengerikan. Pil kultivasi dasar tingkat surga peringkat kekaisaran ini adalah obat ajaib untuk meningkatkan fisik dan bakat kultivasi. Bahan-bahannya luar biasa kompleks, mencapai 107 jenis dengan 5 bahan utama yang legendaris.
Ganoderma pasta salju, buah kayu hijau, sulur abadi darah naga, inti binatang iblis naga, dan darah esensi tingkat tinggi. Xiaoyan sadar betul, meskipun ia memiliki cadangan bahan dari cincin gurunya, ia hanya memiliki satu kesempatan. Jika ia gagal, semua bahan langka ini akan menjadi abu. Xiaoyan mulai bergerak. Ia menjentikan jarinya dan seberkas cahaya putih susu mendarat di telapak tangannya. Ganoderma pasta salju. Begitu muncul, hawa dingin yang pekat langsung memancar, kontras dengan panas di ruangan itu. Tanpa ragu, ia melemparkannya ke dalam kuali. Api putih susu di dalam Qian langsung menerjang seperti serigala lapar yang telah lama menanti mangsa. Karena Ganoderma ini bersifat sangat dingin dan mudah hancur jika terkena panas ekstrim secara langsung, Xiaoyan segera menjentikan 10 jarinya.